Pada hari ini, hari Senin jam 9, mulai perkuliahan pada mata kuliah genetika. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya bernama Insinyur Dr. Paulus SP. Latar belakang pendidikan saya S1 di Fakultas Peternakan Universitas Kabupaten Aceh, jurusan Produksi Ternak, kemudian lanjut studi lanjut untuk S2 di Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang dengan program studi pemilihan ternak. Dan di Universitas Indonesia ini Fakultas Peternakan saya dipercayakan mengampu mata kuliah genetika yang akan kita mulai pada hari ini. Tapi sebelumnya saya menyampaikan apa sih yang mau saya bicarakan di genetika ini, yang di mata kuliah genetika. Yang pertama barangkali hal yang sangat penting juga harus kita ketahui di dalam genetika ini. Yang pertama adalah apa itu genetika? Yang pengertian genetika. Apa saja yang dipelajari dalam genetika itu? Yang pasal yang dipelajari dalam genetika itu. Nah, selanjutnya menjelaskan apa guna kita mempelajari genetika. Apa guna kita mempelajari genetika? Kenapa penting sekali genetika itu dipelajari, terutama untuk mahasiswa Fakultas Peternakan. Yang nanti kita mulai juga di sana. Nah, kemudian sedikit nanti akan kita bahas mengenai sejarah kapan dimulainya ada ilmu genetika ini, kapan dimulainya, dan siapa saja tokohnya nanti yang kita uraikan di sejarah daripada genetika. Nah, selanjutnya juga kita harus ketahui bagaimana sih cara belajar genetika, bagaimana cara belajar genetika, dan juga harus kita ketahui juga selain Fakultas Peternakan, bidang-bidang mana yang harus memakai ilmu genetika ini, bidang-bidang mana yang harus mengetahui dan bisa memakai genetika ini. Nah, kemudian genetika. Di genetika itu cara mempelajarinya salah satunya adalah percobaan. Percobaan. Nah, di sini nanti kita bahas apa-apa saja yang dibuat sebagai bahan percobaan genetika. Terutama karena susahnya manusia itu dibuat sebagai bahan percobaan genetika, biasanya yang dipakai adalah tumbuhan dan hewan. Yang walaupun nanti akan kita bahas juga nanti pada saat terakhir, bagaimana kalau manusia itu dijadikan sebagai objek genetika? Bagaimana pandangan Anda? Bagaimana pandangan Anda? Bagaimana pandangan masyarakat umum apabila manusia dijadikan sebagai objek genetika? Itu barangkali bisa kita bicarakan nanti di dalam genetika ini untuk pertama sekali. Jadi yang walaupun sebenarnya uraian nanti sangat panjang, ya tentu saja itu harus dibicarakan di sini. Dan mudah-mudahan saya sebagai dosen pengampu bisa menyampaikan yang baik dan Anda bisa menerimanya atau bisa mengadopsi apa yang saya uraikan nanti. Ya. Jadi saya uraikan tadi, misalnya dalam tumbuhan, kenapa tumbuhan itu yang sering disebut sebagai bahan percobaan? Karena tentu saja tumbuhan itu kan gampang ditanam, kemudian juga setelah kita tanam, gampang kita kontrol pertumbuhannya atau pertumbuhan di lingkungan. Juga, apalagi misalnya tumbuhan itu gampang dibuat menjadi kandungannya, ya bisa kita lakukan sendiri. Kenapa harus bagaimana kalau itu manusia?
Bisa. Kenapa? Karena ternyata prinsip-prinsip genetika itu sama pada semua makhluk hidup. Ya. Jadi apa yang dicobakan kepada tumbuhan, apa yang dicobakan kepada ternak, bagaimana prinsip genetika itu tumbuhan, bagaimana prinsip genetika itu ternak, itu akan sama bagaimana prinsip genetika pada manusia. Nah sebenarnya kan kita ini termasuk hewan apa? Hewan industri. Ya. Jadi kita termasuk hewan juga, walaupun mempunyai derajat yang tinggi hasil tanggungan. Ya, jadi genetika ini sangat banyak sekali yang perlu kita pelajari. Karena ada satu hal yang perlu kita ingat, yang gampang sekali merubah dunia ini, yang gampang sekali melakukan perubahan di dunia ini sebenarnya. Kita mengetahui diri kita, perubahan di dunia ini kapan terjadi? Nah, kenapa? Karena di genetika ini akan ada kata gen, ada kata gen akan bisa dipindahkan gen dari satu individu ke individu lain. Ya. Nah, kalau pernah Anda mendengar apa namanya revolusi hijauan atau revolusi hijau, itu adalah hasil dari genetika. Nah, itu yang kita bicarakan dalam bab pertama ini. Atau yang perlu dibicarakan kayak kita, ya. Bagaimana genetika itu dapat mempengaruhi kehidupan. Salah satu yang juga. Ya. Nah, dan mudah-mudahan seperti saya katakan tadi, itu bisa dapat nanti semua kita cerna dan saling berperan nanti. Kalau kemarin berbeli, ya, mudah-mudahan ada dapat. Ya, nanti kita bicarakan juga ada satu hal yaitu heterosis. Nanti heterosis itu seperti ini, hubungan antara anak dan antara satu dua. Ini akan sangat dibicarakan nanti dalam genetika. Dan ini biasanya atau heterosis itu akan timbul pada persilangan yang berbeda, artinya persilangan antar bangsa. Ya. Kalau orang Indonesia menikah dengan orang Eropa misalnya, seperti itu. Itu baru timbul heterosis. Dan biasanya semakin tinggi heterosis, semakin tinggi heterosis, hasil dari persilangan akan semakin bagus. Gitu. Ya. Saya juga tanda tanya banyak orang Indonesia, apalagi cewek ya, banyak cewek-cewek di Indonesia ini ingin menikah dengan orang Barat, ingin menikah dengan orang bule. Nah, tujuannya katanya memperoleh keturunan, tapi mungkin mereka tidak tahu apa yang dicari di sana. Kenapa hasil keturunannya baik? Apa yang boleh? Mereka tidak tahu ini. Dan itu nanti akan kita bicarakan di sini juga. Ya, itu akan kita bicarakan di sini. Kenapa harus menikah dengan ras lain, kualitas atau keturunan yang lebih bagus? Ya, kita bicarakan di sini. Kemudian kenapa kalau Indonesia dengan Indonesia? Di sana tidak akan timbul posisi mereka satu ras itu barangkali. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai apa yang bisa kita belajar pada saat ini. Sejarahnya di genetika ini, sebenarnya ilmu itu kan kok sedih pula ada genetika gitu ya. Sebenarnya orang-orang tertentu yang tanpa melakukannya tanpa sengaja. Misalnya pada zaman dulu itu antar bangsa-bangsa kan sering perang. Nah, dan kalau berperang itu dibutuhkan kuda. Nah, akhirnya tanpa sengaja dengan pemikiran logikanya mereka menyeleksi ternak kuda untuk disilakan. Tujuannya untuk menghasilkan anak kuda yang sangat kuat seperti itu, sehingga dibuat untuk melakukan perang. Itu pertama sekali sebenarnya muncul ilmu genetika. Ya, nah kemudian juga berdasarkan seleksi dulu saya jelaskan dulu tipe ternak tadi itu ada dua, daging dan tipe lemak. Tapi orang tidak suka lemak. Nah, dengan ilmu genetika kadar lemak pada babi itu kemudian
diturunkan. Ya, pada lemak pada begitu kemudian diturunkan berdasarkan ukuran lemak tubuh. Gitu. Sehingga selain diberikan sekarang ada namanya diberikan rekor. Diberikan rekor itu adalah dengan ternak babi dengan lemak terukur itu. Ya, itu nanti juga akan kita bicarakan di sini. Sekarang kalau saya berbicara tentang genetika, misalkan saya tuliskan di sini genetika, apa yang terasosiasi di pikiran Anda? Kira-kira apa yang termaktub atau terasosiasi di pikiran Anda? Saya katakan genetika. Kalau misalkan siapa namanya? Kalau misalkan Bruce Octavianus berbicara tentang, dia mengatakan saya begini, cewek katanya. Tentu ada yang termaktub di pikiran kita kan, cewek itu adalah seorang wanita yang dipajang, gitu. Ya, nah kalau saya misalnya bicara tentang sapi, yang sapi itu ada beberapa faktor. Itu yang termaktub di sini terasosiasi di pikiran saya. Nah sekarang kalau saya bicara genetika di sini, apa yang terasosiasi di pikiran Anda? Ini kan jawaban tidak pernah ada salahnya. Apa kira-kira? Oke, kawinan salah satu. Ya, kalau orang bicara genetik tentu jawaban kita kawinan. Apa lagi misalnya? Ya, perkembangan biasa. Apa lagi? Misalnya. Apa lagi misalnya? Apa? Perubahan. Bisa. Ya. Mulai dari cewek. Seleksi. Ya. Apa? Pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan sebenarnya ya, pertumbuhan. Apalagi mencari berapa? Apa? Misalnya genetika yang jelas kata berpanjangnya sudah apa? Ya. Dan kalau saya sendiri sih kalau bicara genetika itu apa? Itu apa kalau ada kok langsung pada itu sendiri tentang genetika. Ada hal yang penting di sini, ya. Yang menciptakan manusia itu siapa? Tuhan. Dan yang menciptakan Tuhan pada saat itu siapa? Manusia pertama siapa? Adam dan Hawa. Apa kita diciptakan Tuhan? Kita diciptakan Tuhan. Tapi Tuhan menitipkan sama si Adam dan sama si Hawa supaya dia bisa berproduksi sesuai dengan imogeni kita. Mari kita ciptakan manusia yang sesuai dengan kita dan serupa dengan kita. Itu bukan. Kita diciptakan oleh manusia secara dan Hawa, dan supaya ciptaannya itu tetap sama seperti itu, dan sama si Adam dan sama si Hawa mencintai, supaya sama, supaya keturunan si Adam sama si Hawa tetap sama seperti mereka. Apa yang dititipkan? Ya. Jadi yang menciptakan kita siapa? Tuhan melalui, dan makanya dikatakan yang menciptakan kita, orang tua kita. Makanya dikatakan orang tua kita itu adalah Tuhan yang dapat dikasihi. Makanya yang pertama, nah, gitu ya. Coba kita bayangkan orang tua kita. Barangkali tidak semua yang banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya dengan ini. Sebenarnya dengan kekuatan apa pun dilaksanakannya, yang penting anak-anaknya sekolah. Coba bayangkan kita tenang di sini orang tua kita di zaman dulu ini. Nah, makanya kalau orang mengatakan orang tua itu adalah Tuhan yang dapat kita lihat, pas bahkan ada yang mengatakan juga dibuatkan jadi berapa betul. Ya. Karena kalau menurut pandangan saya sih perempuan itu biasa, dan
kalau kita laki-laki kalau ditanya mana sih lebih kuat daya tahan tubuh wanita dengan daya tahan tubuh laki-laki? Jelas daya tahan tubuh wanita. Kenapa saya katakan itu? Karena ternyata yang dimiliki banyak wanita daripada laki-laki. Dan bukan karena lebih banyak wanita lahir, tidak. Persentase kelahiran itu sama, tetap 50%. Nah, tapi pada sesudah terbentuk manusia yang banyak mati itu ternyata laki-laki. Kenapa? Karena kurang. Padahal penderitaan hidup di mereka. Bayangkan setiap tahun harus melahirkan. Berapa selesai kakaknya, berapa selesai ibunya yang mati. Ya. Tapi tetap mereka, itu menentang mereka lebih kuat. Dari mana kita tahu wanita itu lebih kuat? Satu, ada masa baik. Kalau dilakukan survei, barangkali baik perempuan pasti lebih banyak dari baik laki-laki. Apa lebih banyak perempuan lain? Tidak sama. Tapi lebih banyak laki-laki mati pada saat lahir dibanding dengan wanita. Kemudian yang kedua, remaja. Mana lebih banyak remaja putri daripada putra? Anak, mana lebih banyak gadis daripada lajang? Itu sekarang katanya banyak 45% laki-laki, remaja laki-laki, dan 55% wanita. Itu. Ya. Makanya sebagai perempuan kalau ada laki-laki yang beristri dua, boleh mengucapkan terima kasih sama istri. Kenapa? Kenapa? Karena kalau ada hukuman seperti ini, satu laki-laki diwajibkan mempunyai satu perempuan, apa efeknya? Akan banyak meningkat pasangan. Gitu. Ya, jadi kalau nggak semua laki-laki mau satu istri dua, nggak semuanya. Nah, terjadi kan? Satu nggak terpencari. Tapi ada orang yang sampai 2, 3. Makanya kalau ada laki-laki seperti itu, terima kasih. Seperti saya katakan tadi, kalau satu laki-laki hanya mempunyai satu pasangan, maka banyaklah wanita yang tidak berpasangan. Ya, kenapa sah gadisnya lebih banyak? Gadisnya lebih banyak yang cewek. Sekarang saya tanya lagi, mana lebih banyak janda daripada juga? Janda. Kenapa lebih banyak suami yang mati? Ya kan? Itu tandanya memang bahwasannya wanita itu lebih kuat daripada laki-laki. Ya. Nah sekarang, apa yang terjadi ketika itu? Kalau dikatakan tadi, pertumbuhan, perkembangan itu semua benar. Ya. Tapi genetika itu sering juga disebut ilmu. Dan genetika itu sering juga disebut ilmu keturunan. Yang berasal dari kata genos, yang berasal dari kata genos. Genos itu bahasa Latin, yang berasal dari kata genos, yang artinya genos itu artinya adalah suku bangsa atau asal usul. Ya. Pengertian genos itu adalah suku bangsa atau asal usul. Nah, suku bangsa atau asal usul, dan yang dipelajari di sana, yang akan kita belajar dari pelajaran nanti di genetika itu adalah bagaimana sifat keturunan, ya, yang akan kita pelajari di genetika itu adalah bagaimana sifat keturunan diwariskan kepada anak cucu. Bagaimana sifat keturunan diwariskan kepada anak cucu dan segala variasi yang terjadi di dalamnya. Jadi seperti sekali lagi, di dalam genetika itu akan kita pelajari bagaimana sifat keturunan. Ya, sifat keturunan itu sering disebut hereditas. Ya, tulisannya biasa, hereditas. Ya. Bagaimana sifat keturunan atau hereditas diwariskan kepada keturunannya. Ya. Serta segala variasi yang mungkin terjadi di dalamnya. Bagaimana sifat keturunan diwariskan kepada anak cucu atau kepada keturunannya, serta segala variasi
yang mungkin terjadi di dalamnya. Itu yang akan kita bahas di dalam nanti video kita ini. Ya. Saya sendiri sih akan lebih tertarik kepada ini. Variasi yang mungkin terjadi di dalamnya ini dari kerajaan mempelajari sifat keturunan, bagaimana sifat keturunan diwariskan kepada keturunannya dan segala variasi yang mungkin terjadi di dalamnya. Apa ada variasinya? Ya. Nah, pernah ada ya seperti ini. Bapak putih, ibu putih, laki-laki hitam. Pernah? Kalau bapak putih, ibu putih, anaknya putih, ya. Tapi secara genetika akan mungkin terjadi bapak hitam, bapak putih, ibu putih, anaknya hitam. Bisa dijelaskan, bisa kita jelaskan. Kenapa harus seperti itu? Hal-hal seperti itu barangkali yang sangat penting, ya. Bapak keriting, mama keriting, laki-laki rambut lurus. Nah, karena nggak tahu genetika, pokoknya tentang masalah yang tapi kalau mengerti ini, seperti saya katakan tadi, mau apa yang saya ngerti itu sebenarnya supaya karena itu akan terjadi kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, belajar di genetika ini nanti ada masalah Anda lihat di luar, bisa nggak kemarin diskusi bersama. Dan itu masih banyak sekali kejadian lagi yang bisa Anda lihat di luar dan bisa dibawa kemari, kita bahas secara bersama-sama. Atau barangkali pernah ada satu keluarga di mana yang bisa gila semua. Pernah ada satu keluarga ini? Pernah. Ya, ada yang abangnya gila, adiknya gila, itu di antara 5, 3 yang gila. Itu juga sudah banyak, ya. Karena memang ternyata di dalam tubuh kita ada gen yang mengatur itu, ya. Dan makanya seperti saya katakan tadi, hal yang mempelajari sifat keturunan, bagaimana sifat keturunan diwariskan kepada keturunannya serta segala variasi yang mungkin terjadi. Dan variasi ini nanti itu yang kita pelajari di mendalam. Ya, misalnya seperti ini. Kalau saya tanya, apakah mungkin seorang laki-laki, mana lebih mungkin seorang laki-laki berubah menjadi wanita atau seorang wanita berubah menjadi laki-laki? Laki-laki berubah menjadi wanita. Yang lain? Kasih teori kenapa? Saya doceng. Berubah menjadi keras. Artinya secara spontan dalam menjalani kehidupan tiba-tiba seseorang ini berubah lagi dari wanita menjadi laki-laki dan dari laki-laki menjadi wanita. Mana begini? Ternyata secara genetika yang mungkin melakukan perubahan itu adalah wanita berubah menjadi laki-laki. Kalau laki-laki menjadi wanita. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini ternyata ada gen namanya gen berubah transformer yang dapat mengubah jenis kelamin. Dan dia aktif pada wanita, tapi pada laki-laki tidak aktif. Pernah baca yang paling dekat kejadiannya adalah di Jombang. Dia lahir sebagai Sri Rahayu. Ya, dia lahir sebagai Sri Rahayu. Kemudian 16 tahun kemudian dia tentu sekolah SD, SMP, SMA kan pakai nama Sri Rahayu. Kemudian berumur dia 16 tahun atau 19 tahun, betul dia berumur menjadi laki-laki. Namanya diganti menjadi Wayang Daya, dan dia menikah sebagai laki-laki. Nah, yang menjadi masalah, kenapa ini jadi viral pada saat dia melamar kerja? Yang diandalkannya adalah jaga Sri Rahayu. Ya, Sri Rahayu, Sri Rahayu bilang kok itu sampai ke pengadilan. Nah, kemudian ada orang yang tidak menjelaskan. Ada lagi yang kedua, Iwan Setian Jamis.
beliau ini lahir sebagai wanita dan setelah dewasa, setelah 15 atau 16 tahun, dia ini adalah terlempar-lempar wanita Indonesia yang mewakili Indonesia di Asia. Itu terlempar-lempar atlet. Ya. Nah, tapi kemudian setelah mencapai umur 20, saat itu mungkin ada 25, menikah dia sebagai wanita. Ya, menikah dia sebagai wanita. Ya. Nah, kemudian setelah umur 47 tahun secara tiba-tiba dia menikah. Dia berubah kelamin menjadi laki-laki. Dia berubah kelamin menjadi laki-laki namanya menjadi transgen. Nah, dan itu viral betul. Kenapa? Karena masuk acara ini pertama dan semua keluarga dipanggil, termasuk apa? Suaminya. Suaminya kan, karena dia sudah bilang, termasuk bekas suaminya dipanggil. Memang ini justru ini dulu istri saya, kata suaminya. Awak kan, padahal ya benar. Dan kemudian orang juga menjelaskan. Jadi di memang ya agak aneh-aneh, tapi bisa terjadi, gitu, ya. Nah, orang mengatakan ilmu genetika itu sering disebut ilmu pakai atau kebakaran. Pakai itu baik, tidak berubah. Ternyata tak benar. Ternyata bahan sifat keturunan itu tetap berubah. Sifat keturunan itu tetap bahan sifat keturunan itu tetap berubah, baik berubah secara berangsur-angsur atau secara spontan. Bisa berubah. Ya. Jadi kata pakai di situ salah. Misalnya seperti pernah dengar kata evolusi. Evolusi itu adalah perubahan yang berangsur-angsur pada sifat genetik yang diakibatkan oleh seleksi lingkungan atau seleksi alam. Kalau evolusi, siapa yang kalau bicara evolusi, siapa yang ditanya? Siapa yang ditanya oleh bicara evolusi? Charles Darwin. Benar? Orang itu kan ada IPS. Kenapa Charles Darwin? Charles Darwin itu adalah pemulai evolusi pertama. Yang buat contoh apa namanya? Yang lebih penting itu jerapah. Tahu jerapah kan? Nah, jerapah itu dulunya lehernya pendek. Tapi karena jerapah ini suka dengan daun-daun muda, suka dengan daun-daun muda. Akustik. Ya. Daun-daun muda itu mana? Di pucuk. Ya. Tapi pohon kan semakin tinggi. Tetap dia mencari daun muda. Ya, sebagai adaptasi lingkungan yang bukan yang terus sebagai makhluk tingginya pohon bisa dicapai daunnya. Dan ternyata sifat panjang leher itu diwariskan kepada keturunan. Itu. Ya. Ada rupanya sifatnya seperti itu, Pak. Enggak diwariskan. Ada. Dan ada perubahan pada kita yang tidak diwariskan kepada keturunan. Ada perubahan yang dipengaruhi oleh lingkungan dan tidak menjadi berubah pada sifat keturunannya atau pada sifat keturunan. Misalnya si Fitri, ini dari bidang semua. Orang beda. Kalau misalnya orang mana? Orang. Nah, orang dikit. Nah, kalau tadi Anda lihat, kalau Anda pulang kampung karena sebab orang itu dingin, apa saja berubah keadaan. Kenapa? Angin kering, ya kan? Dan itu tidak akan diwariskan pada turunannya. Kenapa? Karena begitu dia sampai lagi di Medan itu akan hilang. Jadi ada perubahan pada diri kita yang ternyata tidak diwariskan pada keturunannya. Ya, tapi ada perubahan tertentu memang diwariskan. Seperti itu. Ya. Nah sekarang apa guna kita mempelajari genetika? Ya, apa guna kita mempelajari genetika?
Guna kita mempelajari genetika adalah supaya kita tahu bagaimana sifat keturunan kita sendiri. Bagaimana supaya kita mengetahui bagaimana sifat keturunan kita sendiri. Ini sebagai manusia kan. Nah, akan tetapi kita manusia kan tidak terisolir. Artinya kita menjalin hubungan dengan makhluk-makhluk lain di sekitar kita. Bahkan membangun hubungan, bahkan membangun ekosistem dengan makhluk-makhluk hidup di sekitar kita. Misalnya dengan tanaman, kita harus ada ekosistemnya. Dengan ternak juga kita harus ada ekosistemnya. Apakah ternak kita mati? Sebenarnya tidak mati, tapi akan menjadi buruk. Kenapa mungkinnya ternak itu? Karena ternyata protein yang kita dapat dari ternak itu lebih tinggi dari protein yang kita dapat dari itu. Makanya Anda ini sebenarnya kalau diukur tingkat kepintaran, setengah dari kepintaran Anda ada kepintaran saya. Jadi kepintaran Anda itu selama ini jauh lebih kepintaran saya. Dan kenapa? Karena barangkali yang terakhir asupan protein sudah terakhir. Orang tua Anda pasti sudah menyediakan kebutuhan susu Anda. Pasti. Susu itu adalah makanan tersempurna. Ya. Kalau bukan ada empat sehat, tak akan sempurna kalau ada susu. Ya. Anda sudah tidak doakan orang tua Anda. Kenapa? Karena ekonomi orang tua Anda sudah sampai ke situ. Kalau zaman saya minum susu itu hanya saat-saat tertentu. Pada saat biasanya pada saat keputusan, pada saat tahun baru. Ya. Karena hanya tahun baru minum susu pada saat itu karena banyak persediaan susu, ya minum susu itu over terlalu banyak. Akhirnya apa kalau terlalu banyak minum susu? Kenapa seperti itu? Makanya saya minum susu sekarang kenapa? Karena dari kecil tidak dikasih susu, sehingga karena tidak dikasih susu, enzim laktase di dalam tubuh saya menjadi berkurang, yang mengolah lemak daripada susu itu. Akhirnya begitu banyak saya minum susu. Kalau Anda enzim pengurai susu di tubuh Anda sudah lengkap. Sehingga seberapa banyak pun Anda minum susu kan? Betul. Ya. Kemudian makan daging juga barangkali. Makan daging, Anda sudah punya keteraturan. Kalau zaman saya makan daging, itu kalau datang tulang lama, yaitu saudara laki-laki kita. Kalau datang ke rumah, baru lama kita potong ayam. Itu pun sudah dipotong, tak bisa kita sama makan dengan mereka. Takut pulang. Jadi kalau datang paman kita itu, mana anak-anak itu, kenapa nggak diajak makan? Kita makan di bulan dari antara belum. Itu penjajahan yang saya lakukan pada saat itu. Jadi kita pada saat makan, pada saat mereka makan kita mikir. Sesudah selesai mereka makan semua pulang si tulang tadi, akhirnya kita dipakai makan. Yang tinggal apa? Aci, ceker, ya. Seperti itulah baru bisa makan daging, yaitu cekernya. Ada lagi, kalau kamu ini susu yang utama, tahu kalau makan nasi, apa namanya air kaji, sisa-sisa nasi apa? Kalau sudah mendidih nasinya, airnya kebanyakan kan, airnya dikurangi. Minuman yang saya anggap seperti susu ya itu pun kalau dikasih gula, dikasih garam loh. Nah, itu pun perlu. Oh ya. Itu pun tak pakai gula loh. Pakai garam. Akhirnya apa? Karena kebanyakan garam, waktu anak-anak pagi-pagi saya bangun banyak teh makan lagi buka. Jadi berterima kasihlah Anda sekarang ini sudah sempurna sekarang. Ya.
Dan kenapa harus seperti itu? Kami orang tua sama anak-anak kami tidak mau apa yang kami lakukan. Itu. Ya. Jadi ya seperti saya katakan tadi, tunggal genetika kita belajar itu adalah untuk mengetahui sifat keturunan diri kita sendiri dan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah kemudian bidang-bidang apa saja sih yang mempelajari genetika? Ya. Bidang-bidang apa saja yang mempelajari genetika? Saya katakan satu, kedokteran. Kedokteran pasti mempelajari genetika. Kedokteran itu genetikanya dikenal dengan genetika manusia. Genetika manusia atau human genetic. Nah, kenapa harus seperti itu? Ternyata di kedokteran itu genetika itu dipergunakan untuk mengetahui kelainan. Genetika itu di kedokteran dipergunakan untuk mengetahui kelainan atau penyakit keturunan. Tapi setelah mereka mengetahui yang sebenarnya keturunan, tentu mereka juga berusaha menemukan seperti itu. Ya. Nah, juga di kedokteran itu genetika itu dipergunakan untuk menjajaki sifat keturunan, ya, untuk menjajaki sifat keturunan misalnya melalui golongan darah, ya, menjajaki sifat keturunan, misalnya golongan darah. Untuk apa? Biasanya sangat dibutuhkan untuk pembagian warisan dalam satu keluarga. Ya, pembagian warisan dalam satu keluarga. Ada anaknya, misalnya akhirnya suatu saat terjadi pembagian warisan, si anak saya itu anak kandung, akhirnya kabur, dan setelah itu mengadu keuangan, dan juga biasanya untuk menyelesaikan suatu proses kriminalitas ini juga sangat dibutuhkan. Juga sangat dibutuhkan dalam proses. Nanti bagaimana mengenai golongan darah kita belajar itu sendiri. Ya. Kalau misalnya di antara siapa yang mengenal golongan darah orang tua? Bapak golongan darah. B. Ibu. Adik. Ini golongan darah. Golongan darah B. 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 Golongan darah. Kalau ada di antara keluarga yang golongan darah. Ada. Nggak ada. Kalau ada di antara itu golongan darah, yang perlu ditanya siapa? Pasti mamanya kan? Karena mama lah yang mengetahui siapa bapak anaknya. Kalau bapaknya nggak tahu itu, ya kan? Bapaknya nggak tahu. Tapi jangan terus ke situ. Kenapa? Mungkin saja seperti ini. Di Indonesia ini, terutama di rumah sakitnya tersebar. Di dalam satu ruangan, kita bayar satu, bisa ambil. Makanya bisa seperti saya katakan, bisa satu anak dari sendiri golongan darah, bukan karena harus kita tanya sama kita, bukan. Itu bisa terjadi karena di rumah sakit itu. Ya, karena coba nanti kalau Anda melihat ada bayi yang melahirkan, lihat seperti itu rawat. Mau masuk ke curi pun bisa. Artinya menggantikan anaknya bisa. Ya, jadi kalau nanti jangan terus tuduhan, maksud saya jangan terus dituduh. Apa yang itu jangan, orang tetangga itu jangan. Itu tertukar rumah sakit. Ya. Nah, tapi dengan peristiwa seperti itu bisa dijadikan sebagai bukti bukan anak saya. Siapa yang orang tuanya pertama misalnya bapak golongan darah AB, ibu golongan darah O, ada. Jadi golongan darah itu nanti akan menentukan anak-anaknya siapa. Nanti kita tahu dari situ golongan darah ada. Ya, dan jadi itu pentingnya kedokteran belajar ini. Nah kemudian bidang yang kedua kedokteran hewan yang kita sendiri pertama. Karena kan perlu sekali genetika itu ya harus,
juga di kedokteran itu dipergunakan genetika itu juga untuk mengetahui sifat keturunan selain daripada sifat, ya. juga untuk menciptakan sifat-sifat unggul dari suatu individu. Misalnya seperti saya katakan tadi, terbalik yang dulu mempunyai orang tinggi, tetapi sekarang bisa dikurangi. Jadi membuat individu unggul pada peternak. Dan itu harus dilalui, harus mengetahui genetika bahwa kamu bisa diciptakan. Ya, makanya untuk memperbaiki ternak di Indonesia misalnya, yang dilakukan selama ini adalah menggunakan sapi dari luar negeri untuk digabungkan dengan sapi lokal Indonesia. Sekarang pertanyaan saya dan Anda bisa dilakukan. Kalau untuk memperbaiki ternak Indonesia, misalnya sapi, memperbaiki ternak sapi di Indonesia, mana lebih bagus ternak sapi jantan dibawa dari sana, ternak betina dibawa dari sana, ternak sapi jantan dibawa dari sana untuk diberikan dengan ternak betina sapi kita, atau solusi kedua, ternak sapi betina dibawa dari sana diberikan dengan jantan. Menurut Anda mana? Apa? Kenapa? Ya, karena biasanya perkembangan sekarang kan dengan ini. Jadi kita buat dari sana kan, atau datanya 1.000 jantan kita bawa dari sana, karena jantan itu kan sebenarnya dibawa dari sana. Ada bisa dibuat bangsa. Betul, jantannya yang dibawa dari sana. Rasanya seperti itu. Kalau betinanya susah, kok terlalu betina dari sana. Nah, sebenarnya inseminasi ibadah. Mana lebih bagus produksinya, prianya bule, wanitanya Indonesia. Sudah. Wanitanya bule, prianya Indonesia. Mana lebih bagus? Itu jawabnya Ismail. Kenapa? Sebenarnya lebih bagus adalah jantannya dari luar bule, jantannya bule, wanitanya Indonesia. Kenapa? Karena ternyata dalam suatu hasil perkawinan ada namanya pengaruh kehidupan. Ya, ada namanya pengaruh kehidupan. Pengaruh jantannya di mana? Ternyata jantan itu mau aja gitu. Kalau itu kan enggak. Itu ya. Yang paling bagus sebenarnya adalah dia bule, warnanya Indonesia. Kenapa? Karena kapasitas rahim Indonesia itu, kapasitas rahim orang barat itu tidak akan mampu diikuti oleh kapasitas pria Indonesia seperti itu. Ya. Nah, jadi ya itu menggunakan datanya dari genetika atau di peternakan itulah fungsi dari data genetika itu, yaitu turunan pada ternak dan juga menjadi supaya bisa menentukan bibit unggul pada ternak. Ya. Nah kemudian tidak apa lagi kira-kira yang memperlukan genetika. Pertanian yang memperlukan genetika. Ya. Dan istilah pada pertanian sebenarnya revolusi hijau itu disepakati oleh genetika dalam seleksi di pertanian. Ya, bayangkan kalau mungkin ada pernah sepertinya panen padi itu 1 kali 1 tahun. Kalau zaman saya panen padi itu 1 kali. Dengan modifikasi padi melalui genetika pada pertanian sekarang sudah berkembang. 1 tahun bisa dibuat 3 kali.
Nah, itulah gunanya genetika di pertanian. Jadi artinya dengan genetika peningkatan produksi pertanian itu akan sangat cepat. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian dengan mana saja lagi misalnya? Psikologi. Ya. Psikologi dan orang-orang antropologi. Antropologi itu adalah menjelajahi zaman purbakala. Ya. Itu harus tahu kayak gitu. Psikologi juga harus tahu prinsip-prinsip genetika. Karena prinsip-prinsip genetika di psikologi itu sangat dibutuhkan untuk menentukan sifat-sifat psikologis seseorang. Ya, apakah itu buruk atau tidak? Seperti itu. Juga pada di antropologi, di antropologi itu seorang antropolog itu harus mengetahui genetika, karena genetika itu tadi ada yang dipelajari di sana, asal usul manusia. Dan orang antropolog itu menentukan sesuatu yang mereka teliti, oh ini bangsa ini. Mereka bisa menentukan bangsa melalui genetika. Karena di genetika itu juga dipelajari bagaimana hubungan kekerabatan antar bangsa. Seperti misalnya kita Indonesia. Kalau ditanya, nenek moyang kita dari mana? Dari Jepang. Dari Jepang itu kalau kita lihat itu Mongtai sekarang Thailand ya, Thailand dan Birma. Dan notabene itu orang-orang berkulit Mongolia, berkulit putih ya, berkulit Mongolia ada 3 macam jenis, ada 4 macam sapi hitam, banyak yang jenis hitam. Kalau yang tadi itu negro, kalau India itu apa? India kulit coklat, kan nggak sama kan dengan negro kan, beda. Nah, ada hitam, ada coklat. Kalau yang Cina itu Mongolia, kalau Indonesia biasanya katanya kuning lasang. Ya, dan yang paling ini, adalah bule itu tidak berwarna, artinya warna putih. Dan itu, jadi banyak sekali jenis warna sebenarnya. Kalau kita lihat nenek moyang kita adalah berasal dari India Selatan yang notabene adalah Mongolia. Coba kita lihat. Ada nggak miripnya? Tapi masih lebih mirip itu kalau nanti secara genetika kita pelajari bangsa Indonesia itu yang hubungan kekerabatannya yang paling dekat dengan mana? Ternyata genetika itu dengan Mesir. Saya nggak tahu. Yang meneliti itu seorang biologiawan Indonesia namanya William Nadi. Ya, berdasarkan perhitungan matematika dari genetika itu, dia mengatakan bahwa hubungan kekerabatan manusia yang paling Indonesia yang paling dekat adalah dengan Mesir. Kalau Mesir nomor 16, kita nomor 15. Dan biasanya nomor itu, kalau pada kali itu yang saling berdekatan, itulah hubungan kekerabatan yang paling dekat. Seperti itu, ya. Iya. Sangat banyak sekali orang-orang yang membutuhkan genetika ini, termasuk kita. Termasuk kita tadi. Itu, ya. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana cara mempelajari genetika? Bagaimana cara mempelajari genetika? Ada beberapa cara. Yang pertama, hibrida. Hibrida itu adalah perselahan. Ya. Jadi mempelajari genetika itu bisa melalui hibrida. Ya. Kalau seorang laki-laki hitam, wanita yang putih, gimana nanti anak-anak? Jadi harus ada persilangan. Persilangan itu bisa kita mempelajari. Apakah seorang orang politik akan mewariskan genetiknya ke anak-anaknya? Itu harus bisa dilakukan melalui persilangan. Itu adalah salah satu bagaimana mempelajari genetika. Nah, kemudian yang kedua, silsilah keluarga.
Tahu silsilah keluarga. Kenapa sebenarnya? Misalkan biasanya orang ada yang nggak bermarga di sini, ada bermarga semua. Yang membuat kita berkarya sebenarnya marga itu. Ada level kita. Siapa? Soe, Manis, ini itu sebenarnya membuat kita berkarya. Ya. Dan itu kita tahu dari silsilah keluarganya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Ternyata setelah kita pelajari, tahu nggak harga ayam 1 ekor sekarang ada sampai 1 M? Namanya varian stok. Dan varian stok itu dari mana? Kenapa mahal? Karena dia jelas bagaimana ini dari atas. Tahu kualitasnya seperti ini, akhirnya ini berarti betul-betul unggul. Inilah yang ini varian stok itu nanti yang akan menciptakan final stok ayam broiler yang sekarang. Bayangkan, bedakan dengan ayam kampung kita. Ayam broiler itu 21 hari bisa dimakan, ya kan? Umur. Kalau ayam kampung umur 21 hari itu belum apa-apa. Itu hebatnya. Ya. Berharga dia, lengkap catatannya. Kalau orang yang tidak bermarga itu hanya nama, bahkan bisa juga silsilahnya itu. Nah itu, jadi silsilah marga itu jangan ada. Biasa kita orang Batak, juga orang Garut, juga orang Nias, jadi nama marganya. Lalu atau gimana? Tidak tahu. Nah saya beritahu sekarang itu ternak adalah marga tersebut. Ternak-ternak bayi itu juga yang dari luar negeri lalu berharga. Ya, catatan ini ya sampai 2 M. Karena memang kalau begitu sampai Indonesia ini masih 10 M. Alah, gitu. Dan dikawinkan dengan menghasilkan anak-anak yang bagus seperti itu. Ya, jadi salah satunya yang ketiga. Kemudian kedua tadi silsilah keluarga, gitu. Silsilah keluarga, apalagi silsilah keluarga juga bisa kita pelajari dari kita. Ada cerita seperti ini. Ada tiga negara sebenarnya, satu Inggris, Spanyol, Belanda. Jadi kan kerajaan ini tiga. Sampai sekarang kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, dan kerajaan Spanyol. Kemudian terjadi perkawinan di antara mereka. Ya. Kemudian terjadi perkawinan di antara mereka. Karena di situ agak lebih tinggi ratingnya, datang pangeran Belanda, datang Raja Belanda, sudah kawin sama putri Inggris, datang pangeran Spanyol, juga kawin sama putri Inggris. Kemudian setelah mereka kawin, di Belanda itu timbul penyakit hemofilia. Di Spanyol juga timbul penyakit hemofilia. Di Inggrisnya, ternyata setelah dipelajari yang membawa hemofilia itu ke Belanda dan yang membawa hemofilia itu ke Spanyol adalah putri-putri Inggris tadi. Ternyata putri-putri Inggris itu mengandung gen penghasil hemofilia. Tapi di Inggris dia resesi. Sampai di Belanda, itulah penyakit hemofilia Belanda dan itulah penyakit hemofilia di Spanyol. Itu dari mana Pak? Melalui silsilah. Hemofilia itu apa? Hemofilia itu adalah kalau ada luka keluar darah susah membunuh. Kan kalau susah membunuh darah begitu kita luka sedikit. Membunuh darahnya harus duluan. Itu ya. Mati seperti itu ya. Jadi hemofilia itu susah darah membunuh. Nah, kemudian yang ketiga silsilah keluarga, kemudian yang ketiga adalah kawin segera. Kawin segera itu adalah kawin antar keluarga. Kalau di orang Batak yang terkenal itu memparikan itu begitu. Dan biasanya itu akan menghasilkan keturunan yang banyak. Tapi setelah saya melakukan penelitian, itu bisa sampai 5 generasi.
Bagus. Generasi ke-6 jangan lagi hilangkan dia dengan orang tua, kawinkan dia dengan orang tua. Karena ternyata individu itu hanya bagus dan juga terus menerus pada suatu populasi dengan nanti akan kita belajar itu problemnya juga dengan nilai presiden 1. Kalau sudah 1 itu juga dilakukan. Ada satu negara di dunia ini mempunyai nilai presiden 1. Israel itu presidennya sudah 1. Makanya kalau di Israel itu, misalnya ada bangsa Israel yang menikah dengan bangsa lain, itu nggak boleh tinggal Israel. Itu harus tujuannya supaya jangan terganggu dari gen-gennya dari Israel. Kalau kamu mau kawin dengan orang tua, jadi Israel itu hanya kalau dengan mereka. Dan kalau Anda sering baca-baca sejarah di kalau dia ada yang Muslim, kalau dia kita Raja Mesir yang terkenal siapa? Raja yang sampai itulah dia sampai Firaun itu yang kita kenal. Dan itu Firaun itu sebenarnya orang hebat. Cuma kehebatannya itu karena dia merasa hebat sekali, dia mau melawan Tuhan. Itu. Ya. Dan itu Pak, kalau kita baca di kita namanya Raja Firaun, kalau kita baca di sejarah itu Ramses II. Raja Ramses II. Jadi kita itu adalah Raja Ramses II. Dan si Firaun ini punya anak perempuan dan punya anak laki-laki. Dia tidak pernah mengakukannya. Dia mengakukan anaknya perempuan. Ya, laki-laki dulu anaknya memang superior. Kalau kita ini kan nggak bisa kan? Nah, kalau orang dia semua ada. Kalau dia itu bisa kan bisa. Orang dia jika dengan bisa. Halawan dengan halawan bisa. Tahu nggak kenapa itu? Karena ternyata halawan bapaknya dengan halawan ibunya paling tidak ada temannya. Kenapa? Karena orang suku Nias ini adalah suku yang paling heterogen. Asalnya pun heterogen. Jadi nggak sah kalau orang Batak misalnya orang Batak kan sah punya neneknya di atas. Kalau Batak namanya sudah Batak. Kalau apa dia dari atas? Kalau dia situ ada yang berasal dari Bugis itu. Seperti kalau Anda tahu bukan Minang. Tahu. Kabupaten Sirom. Di situ itu orang biasa yang ada di situ Muslim. Muslim. Dan ternyata setelah saya tanya nenek moyang mereka dari Bugis. Jadi mereka menjumpai dia yang sudah ada di situ. Karena sudah ada orang biasa, mereka gabung jadi marga. Makanya di Sirom itu banyak marga. Marga Budi, pertanda. Marga Budi, ya kan? Kenapa saya tahu? Kalau ini barangkali sudah semua dia sebut jalan. Iya, lihat kalau Telo, Gibala, belum, tapi Telo sama itu Gibala lah yang terparing dulu. Saya sudah semua. Kebetulan ada dulu tidak habis sampai ke Pulau. Makanya kalau kita berdiri di Pulau Gibala, Pulau Sidi itu di sini. Itu adalah Mentawai. Betul sekali. Jadi supaya paling heterogen itu biasa. Hanya itu tadi kalau ada halal sama halal yang menikah itu nggak ada hubungannya itu cara jadi. Kenapa? Seperti saya katakan tadi banyak ternyata pendapat-pendapat situ. Dan orang yang asli sudah ada di situ karena sudah ada mereka mendekatkan diri. Karena ini mendekatkan diri dan mengatakan mereka jadi materi. Itu. Ya. Makanya seperti saya bilang di Pulau Pinang itu rata-rata Muslim tuh orang Indonesia sampai ke Pulau Pinang. Itu Sirom itulah dia sih yang paling
bahan yang paling apa namanya kena apa kemarin tsunami sampai ada pulau ini akan ke bawah jadi turun ke bawah ya. Jadi seperti saya katakan tadi kalau ada halal dengan halal itu tidak salah ya. Nah kemudian kalau ini seberapa anak kembar dan dunia kembar juga bisa juga ya anak kembar itu ada dua jenis ya satu kembar fraternal ya satu kembar fraternal dan satu kembar identik. Kalau dikatakan kembar fraternal yaitu berasal dari sperma yang berbeda dan ovum yang berbeda dan tapi dibuahi pada tempat yang sama. Jadi ciri-ciri dari fraternal itu yang pertama adalah lain jenis kelamin. Pernah nggak lihat anak kembar satu perempuan satu wanita? Pernah kan? Itu ada hubungannya sama sekali. Itu sistem susunan genetiknya tidak akan sama karena berasal dari sperma dan ovum yang berbeda dan fertilisasi terjadi pada tempat yang sama. Ya. Ada selain kembar fraternal, ada yang disebut kembar identik. Ada yang disebut kembar identik. Kembar identik itu berasal dari satu sperma dan satu ovum. Kenapa bisa jadi itu, Pak? Karena begitu terjadi fertilisasi ini adalah pertemuan antara sperma dengan ovum. Dan begitu terjadi ini, pada saat awal-awal perkembangan embrio terjadi pembelahan. Sebelum umur 9 bulan, pembelahan itu selesai, akhirnya terbentuk dua individu atau bahkan 2-3 bisa atau lebih bisa ya. Kalau yang pernah saya baca di majalah, anak kembar ada. Dan itu berasal dari satu individu loh yang mengalami pembelahan. Kalau karena berasal dari satu individu, berarti apa? Susunan genotipnya pasti sama, kelaminnya juga pasti sama. Jadi anak kembar itu belum tentu ada anak kembar tak mirip. Ya kalau keluarnya sih nggak sama lah. Tergantung sih. Yang makanya ada nih. Pernah nggak ada dengan proses melahirkan? Saya sering kayak gitu di sinetron. Datang itu harus rumah sakit, kemudian pas melahirkan, masih ada satu lagi. Jadi caranya itu nggak bisa ditentukan. Jadi kalau kembar anak itu sama seperti kata tadi. Kembar anak itu adalah yang terjadi pembelahan pada jiwa anak individu. Karena berasal dari satu individu, semuanya sama. Ya. Jadi sini bisa dijadikan sebagai objek genetika. Apakah anak kembar itu kalau satu sakit jantung, satu lagi sakit jantung, misalnya, itu bisa diselidiki. Nah, dan bisa juga misalnya kita selidiki atau kita teliti bagaimana pengaruh lingkungan terhadap sifat genetik terhadap anak kembar ini. Contohnya, ada anak kembar satu kita jadikan di kota. Satu lagi kita jadikan dia misalnya di Rex, jadi Major Rex, ternakan di suatu wilayah tertentu. Nah kemudian kita lihat apa yang terjadi setelah beberapa tahun kemudian. Apakah mana atau kita tentukan mana yang menjadi ada di antara yang ini nggak menjadi penyakit juga. Kalau biasanya penyakit beli di sini yang tinggal di kota. Berarti memang lingkungan akan berpengaruh terhadap sifat keturunan dan kita. Gitu, ya. Ada lagi satu lagi kembar apa? Fraternal, berdetik, termasuk kembali ke juga apa? Kembar siang. Kenapa ada kembar siang? Ya, bahkan beberapa beliau ada orang bilang selama hidup mereka tidak bisa benar-benar. Lengketnya di sini. Jadi ada dua wajah, tapi lengket satu sudah sana, satu sudah sini. Yang menurut secara logika saya mengatakan
Kenapa saya sudah besar baru dioperasi? Mereka udah mahasiswa loh, udah mahasiswa baru tidak operasi. Kalau bayi barangkali masih bisa dioperasi. Kenapa? Karena pada saat bayi kan masih terjadi pertumbuhan dan perkembangan seks, ya mungkin bisa. Tapi mereka dioperasi pada saat sudah mahasiswa, dioperasi di Singapura, dua-duanya meninggal. Meninggal dua-duanya. Kenapa terjadi pembersihan? Itu pembersihan itu adalah termasuk kembar identik yang terlambat melakukan perubahan. Kalau kembar identik yang sehat, begitu dia mulai terjadi fertilisasi, dia sudah mulai dengan pembelahan. Akhirnya lama hamil perempuan berapa? 9 bulan dia selesai. Lahirlah anak kembar. Yang pembersihan ini gimana? Begitu terjadi fertilisasi, lama-lama baru dia di tengah kehamilan terjadi pembelahan sel. Ya, di tengah kehamilan misalnya bulan-bulan kelima, bulan-bulan keempat terjadi pembelahan pada embrio tersebut. Nah, selagi menjalani pembelahan, waktu berjalan. Ya, selagi mengalami pembelahan, waktu berjalan, lama kehamilan 9 bulan, kehamilan sudah 9 bulan, pembelahan belum selesai. Mau tidak mau dia harus rotol. Aku kan belum siap membelah. Jadi dia produk di sini, di sini, seperti itu. Itu yang membuat kenapa ada pembersihan. Ya. Dan pembersihan itu, ya kalau masih ini, kalau masih ada hal-hal yang bisa disempurnakan. Kalau misalnya pembersihan itu hanya 1 jatuh di mana, tidak bisa dipisahkan, harus mengeluarkan salah 1 itu pembersihan. Nah, kemudian juga dalam persidangan itu tadi bisa terjadi ada. Sekarang kalau saya tanya, wanita mengalami siklus setiap bulannya apa? Menstruasi atau haid. Nah, sekarang kalau saya katakan, ternyata kehamilan itu juga haid. Ya. Kenapa? Kenapa wanita haid? Wanita itu punya rahim. Ya, wanita punya rahim. Ternyata kehamilan juga ada rahim. Wanita ini punya ovarim. Kami juga ternyata punya ovarim. Nah, kenapa seperti itu? Nah, saya jelaskan sini. Nah, pada saat terjadi pertemuan antara sperma dengan ovum, terjadilah zigot berkembang menjadi embrio. Dan embrio ini belum ada jenis kelaminnya. Yang berbentuk ini belum ada jenis kelaminnya. Artinya kedua-duanya ada di sana. Ada organ kelamin wanita, ada organ kelamin laki-laki. Tumbuh dua-dua. Ada embrio tadi. Nah, pada saat tertentu apa yang mempengaruhi? Ya, pada saat tertentu, pada umur tertentu kehamilan datanglah hormon. Hormon itu, hormon wanita itu ada 2 jenis, estrogen dan progesteron. Hormon laki-laki itu ada testosteron. Ya. Nah, kalau misalnya yang mau lahir ini adalah laki-laki, muncullah hormon testosteron. Dengan munculnya hormon testosteron, semua organ kelamin wanita yang ada pada laki-laki musuh tidak hilang. Ya, jadi makanya ini semua punya rahim. Nah, kalau individu yang bakal lahir adalah wanita, maka yang muncul adalah estrogen dan progesteron. Dengan munculnya ini, maka semua kelamin laki-laki yang ada pada individu itu menyusul. Ingat, tidak hilang. Jadi perempuan punya penis, punya. Mana penis wanita? Nanti Anda baca biologi, Anda lihat di sini pasti ada organ kelamin. Klitoris itu adalah penis wanita. Jadi wanita sekarang ini nggak bisa sombong lagi. Kan hanya kalian bisa hamil. Sedangkan dalam laki juga sudah bisa hamil. Nah, sehingga sekarang perjanjian saya ada masalah. Tahun ini kau boleh hamil dan itu bukan hanya cerita, ternyata di situ sudah beberapa kali melakukan pergaulan seperti itu.
kita kompromi. Karena istrinya sudah tidak bisa lagi melahirkan, tidak bisa lagi hamil, akhirnya si suami yang diambil. Lagi-lagi itu pasti itu, ya. Jadi ya itu harus kita ketahui. Nah, apa buktinya laki-laki baik? Apa sadar Anda mungkin saya ketahui akan muncul tertentu di tubuh Anda berwarna merah dan tanpa ada sebab. Itu batalnya. Batalnya itu adalah dikasih dari air. Dan hormon rahim pada laki-laki itu bisa dinormalkan, bisa dibuat seperti ini, bisa dibuat seperti bahan wanita menjadi aktif dan teguh. Jangan, tapi seperti saya katakan tadi bukan apa namanya tadi kan saya katakan ada kan sekarang perjanjian memang bisa seperti ini. Nah, kenapa ya? Ya nggak bisa juga. Seperti pasangan yang saya katakan istri yang lagi melahirkan, sementara mereka saling mencintai. Dalam akhir akan mati. Beda dengan apa? Tahu nggak? Cacing. Tahu? Hermafroditus itu terkenal pada zaman Raja Mesir itu Firaun tadi. Hermafroditus, satu individu mempunyai dua kelamin. Ada organ kelamin betina, ada organ kelamin jantan. Itu saya pada cacing dan maupun. Tapi mereka mau berkembang biak nggak bisa sendiri. Artinya, misalnya satu ekor cacing, dia punya organ kelamin wanita, betina, dia punya organ kelamin betina. Wajah itu maksud gitu, nggak bisa. Dia harus mencari cacing lain juga untuk berkembang biak. Nah mereka tinggal negosiasi. Karena mereka pun menjadi dua kan. Sekarang siapa dulu? Tahu. Nanti sudah memikirkan selanjutnya ada itu dia. Jadi yang itu di situ banyak tujuannya. Makanya Anda lihat lagi nanti. Itu lain. Kenapa dibilang kepanasan? Dia kan kalau dalam panas gitu di sini. Tapi coba tutupi pakai jauh. Keluar dia itu. Jadi makanya bilang cacing kepanasan, nggak punya ini. Apa namanya? Nggak tentu seperti itu. Ya. Ada lagi yang cacing itu, potong. Salah satu dia jadi cacing baru. Itu jadi cacing baru. Ya. Banyak sekali. Mungkin hal ini bisa nanti kita lihat di setiap harinya. Ya. Nah kemudian yang mempelajari genetika itu apa tadi lain? Pertanyaan ya. Nah, bagaimana cara mempelajari genetika? Satu, anak kembar tadi terakhir ya, enggak, paling setara. Anak kembar terakhir ya. Nah, kemudian apa lagi? Melalui psikologi kita apa? Ilmu tentang sel. Kenapa? Kalau kita mempelajari genetika, maka kita harus mempelajari sel. Kenapa? Karena ternyata bahan sumber keturunan itu adalah sel. Harus kita tahu. Dalam sel di mana dia letaknya? Harus kita tahu. Bahkan sekarang di mana letak gen yang mempengaruhi suatu sel itu kita ketahui. Sehingga bisa dimodifikasi bagaimana memindahkan satu gen dari satu individu ke lain. Gitu. Ya, sudah bisa melalui rekayasa genetik. Jadi untuk mempelajari genetika bisa melalui sel, ya, melalui morfologi dan anatomi. Dengan melihat kelainan di anatomi bisa kita pelajari apakah ada hubungannya dengan sifat keturunan. Ya. Juga dengan apa namanya mempelajari genetik melalui fisiologi dan biokimia. Ya, melalui fisiologi dan biokimia, orang akan melihat cairan-cairan serum dan darah untuk mengetahui susunan kromosom dari seseorang.
cairan-cairan tubuh itu ada di dalam fisiologi. Ya, biokimia misalnya, biokimia itu adalah susunan kimia dari beberapa zat. Dan ternyata di biokimia itulah baru kita kenal gen. Makanya ada tes DNA. Makanya kalau tes gen itu adalah tes DNA. DNA itu deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleik. Ada dua jenis ya, ada ADN, ada ARN. ARN adalah asam ribonukleik asid, sedangkan DNA atau ADN adalah asam deoksiribonukleik. Kenapa? Bedanya kan hanya R, D, deoksi berarti kehilangan satu atom oksigen. Ribo, kemudian atom oksigen yang tetap. Itu beda ADN dengan ARN. Jadi kalau ternyata gen itu apa? Ternyata gen itu adalah DNA. Makanya tes DNA. Kan sering tertarik kan? Tes DNA aku tahu enggak? Misalnya hakim suara enggak? Tidak dulu. Mana jalannya? Jangan ya, jangan pula kalau kemudian misalnya ternyata diselidiki tadi dan aku sama nyambung jadi sekali banyak sekali kegunaannya. Nah sekarang kita mempelajari itu sudah. Sekarang apa saja yang dijadikan sebagai bahan objek genetika. Ya. Nah yang pertama sekali dulu yang sering digunakan adalah tumbuhan. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi bahwa prinsip-prinsip genetika akan sama pada tumbuhan, akan sama pada ternak, dan akan sama pada manusia. Jadi yang pertama sekali buat percobaan genetika adalah tumbuhan. Seperti saya katakan tadi, kenapa tumbuhan? Satu, menanamnya. Dua, mengontrol lingkungannya mudah. Ketiga, mudah melakukan perkawinan atau penyerbukan melalui bunga. Hanya tumbuhan itu juga sebagai bahan tumbuhan genetika. Baru pada tahun 1905 ada seorang orang biologi namanya W.E. Astley. Inilah yang memperkenalkan lalat buah. Tahu lalat buah? Tahu? Lalat yang menjadi kecil-kecil. Biasanya busukan. Jadi yang memperkenalkan ini sebagai bahan percobaan genetika itu tadi. W.E. Astley. Ya, kenapa dia membuat itu jadi bahan percobaan genetika? Ternyata lalat buah itu bahasa Arabnya Drosophila melanogaster, ya, Drosophila melanogaster. Itu ternyata pemeliharanya gampang. Saya tidak perlu dulu memeliharanya gampang. Kenapa? Karena dia berfungsi dalam konteks yang sedang. Ya, pemeliharanya gampang. Kemudian yang kedua, lalat buah itu bisa menghasilkan induk, bisa menghasilkan ribuan seorang hidup. Banyak. Sehingga kalau banyak anak berarti perbandingan yang digunakan untuk penelitian genetika akan banyak. Pertama tadi dulu, satu bisa gampang dipelihara di laboratorium. Kedua, mempunyai keturunan yang banyak. Ketiga, cepat berkembang biak karena ternyata lalat buah itu bisa 20 sampai 25 generasi. Jadi ada beberapa ya. Satu tadi bisa dipelihara, dua banyak keturunan, tiga cepat berkembang biak, keempat kromosomnya sedikit, hanya 3 sampai 4 kromosom daripada Drosophila itu 3 sampai 4 pasang dan besar itu yang membuat saya tertarik. Nah, jadi dari situ kan bisa kita ambil percobaan dan bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata hal yang bisa dijadikan sebagai bahan percobaan genetika adalah satu,
harus berdapat. Yang kedua, harus mempunyai turunan yang banyak. Yang ketiga, harus memiliki banyak siklus hidup dalam waktu yang pendek, kromosomnya sedikit. Ya, jadi makanya dibuatnya itu sebagai bahan percobaan. Itulah pertama sekali dibuat hewan sebagai bahan percobaan. Nah, sekarang Udah 66. Udah. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, kenapa? Bagaimana kalau manusia dijadikan sebagai percobaan genetika? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa jawab tidak, tapi dengan alasan itu. Bisa? 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 Bisa, tapi sulit. Itu mari kita ubah ya. Bisa tapi sulit. Jangan biasa berbicara bisa tapi sulit. Biasakan sulit tapi bisa. Itu berbeda itu. Berbeda tolak belakang itu. Bisa tapi sulit, sulit tapi bisa. Orang yang berpikiran lagi kita sedang mengatakan sulit tapi bisa. Nah, kenapa banyak kalau manusia dijadikan sebagai objek percobaan genetika? Banyak kendala. Bisa sih pada saat itu. Yang pertama, Pak. Ya, salah satu. Sebenarnya pertama bukan itu. Tapi yang pertama bukan itu. Manusia itu punya masalah. Masalah. Mau nggak kamu poinnya saya? Bisa, silakan. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Kita cinta. Nah, itu yang membuat genetika itu yang membuat manusia itu susah menjadi bahan percobaan genetika. Manusia itu punya rasa cinta. Sedangkan dalam melakukan percobaan genetika, semuanya itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa manusia itu sebagai objek genetika? Ya, keturunannya sedikit, sehingga untuk kepentingan sedikit. Nah, yang selanjutnya lagi ada seseorang itu atau kebanyakan manusia tidak ingin diketahui cacat, ada cacat dalam keluarganya. Sedangkan genetika itu harus dibuka, ya. Nah, kemudian anaknya sendiri, kemudian yang ketiga, manusia itu sangat susah dikontrol hubungan hidupnya dan sangat susah dikontrol sesuai dengan kemampuan si peneliti. Misalnya gini, untuk mengetahui karakter beliau ini, coba dalam 3 tahun ini jangan pindah dulu Pak ya, saya dia memang pintar semua gimana cerita. Tolonglah jangan kawin lagi kepada ada yang cintanya kawin lagi. Misalnya, itu salah satunya kenapa manusia itu sulit dijadikan sebagai objek percobaan. Udah itu yang terakhir, umur manusia itu panjang. Sedangkan alat berat yang serta kalau manusia itu bisa sampai pernah kalau zaman Abraham berapa umur manusia tersebut di dunia itu berapa? Yang dari kita itu loh. Itu salah namanya. Ya itu salah. 8 ya. Bisa sampai 8 manusia. Jangan-jangan nanti kalau dibuat manusia sebagai objek penelitian, enggak duluan mati penelitinya. Bagus. Ya. Nah, dari yang tahu siapa itu salah itu manusia itu dua dirinya itu salah kan, harus tahu harus berani dalam baca Alkitab, apalagi yang laki-laki harus berani baca Alkitab. Mari kita kalau ini saya juga pernah, saya sekarang lagi baca, saya dulu juga nggak suka baca Alkitab, tapi karena sudah kejadian pernah saya waktu pernah bicara dengan pendeta, sekolah pendeta ya. Tapi kalau dari sekolah pendeta, bayangan 3 tahun
pacaran dengan tangannya aja aku berapa. Tapi suatu saat aku pun kalau pacaran nggak pegang tangan nggak ada bisa sampai pacaran. Terakhir kali aku terus kalau pendidikan ada perbedaan harus saya pegang tangan. Itulah tekad dari sini. Saya sampai di asrama duduk saya pegang tangannya. Apa katanya? Bang, apa? Ikan pada istimewa yang takut. Akhirnya begitu dibilang, Bang ingat pada istimewa yang 5, saya lepaslah. Sampai di rumah saya juga apa sih pada istimewa yang 5? Isinya tahu benar. Rencanamu sudah benar, teruskanlah. Itu ya. Dan itu sebagai terakhir juga kita hari ini atas kehadiran dan kesediaan adik-adik ya, Bang saya datang, terima kasih ya.